Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ustaz Sumitra Nurjaya SPDI yang sengaja kita undang dari Medan, dan yang saya hormati Ustadz Ferry Saptadi Putra, dan yang saya hormati Ustadz yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, dan ibu-ibu sekalian. Insyaallah semua kita yang ada di sini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita memulai pengajian kita, angka baiknya kita untuk salawatan terlebih dahulu seperti malam sebelumnya. Salawatannya bareng-bareng ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihim Muhammadun ashraful arabi wal ajami Muhammadun khairul yamshi ala qadami Muhammadun basitul ma'rufi jami'uhu Muhammadun sahibul ihsani wal karami Muhammadun tajuru silillahi mu'tiba Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi Muhammadun sabitul misaqi hafizuhu Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami Muhammadun ru'yas bin nuri tinatuhu Muhammadun lam yazal nurun minal qidami Muhammadun hakimun bi'adli syarafin Muhammadun ma'dinul in'ami wal hikami Muhammadun khairu khalqillahi min mudarin Muhammadun khairu rusulillahi kullihim Muhammadun dinuhu haqqun la dinu bihi Muhammadun mujmilan haqqan ala alami Muhammadun zikruhu musina Muhammadun syukrahu fardun ala al-umami Muhammadun zinatud dunya wa bahjatuha Muhammadun kashiful ghumati wa zulami Muhammadun sayyidun qabas manaqibuhu Muhammadun sawahur rahmanu bin ni'ami Muhammadun safwatul bari wa khairatuhu Muhammadun ta'irun min sa'irit tuhami Muhammadun ta'ikun min dhaifi mukrimuhu Muhammadun
لم يضام محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نور الأهالي من الظلام محمد قائل ذو الإمام محمد خاتم للرسل كلهم. Langsung saja lah, kalau begitu kita masuk untuk segala hormat untuk Ustadz Sumitra. Silakan untuk menyampaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa khususan ila ruhi asy-syaikh Daud Abdullah al-Fatani wa ila arwahi masyayikhina wa ulama'ina wa al-azabina wa al-walidina wa al-fahimina lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang saya muliakan dan yang saya hormati Sahibul Bait Al-Ustadz Al-Fadil Ferry Sabtadi Putra yang telah menyediakan tempat untuk kita semua dalam rangka majelis ilmu, dan yang saya muliakan dan hormati para tuan-tuan guru, para ulama, para ustadz, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini adalah pertemuan kita yang pertama. Mudah-mudahan insyaallah setiap minggu di malam Kamisnya membahas kajian fikih dari kitab Arab Melayu yang berjudul Al-Jawahirus Saniyah yang disusun oleh ulama asal Thailand Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Fatani Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan saya berkhusus ucapkan terima kasih kepada Sahibul Bait yang telah menyediakan tempat untuk kita, khususnya untuk saya. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka di tempat ini pada malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung kita baca saja kitabnya, kita bahas materi kita. Tadi sudah dibagi-bagikan fotokopi kitabnya, ya. Pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini adalah tentang perkara masalah wudhu, ya, rukun-rukun atau fardu wudhu.
Ya, baik. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya mujibas sa'ilin. Bisa dilihat di fotokopi yang halaman 42. Kalaupun pembahasan daripada pembahasan kita malam hari ini sudah pernah dibahas, anggap sajalah mengulang kaji. Ya, anggap saja lancar kaji karena sering diulang-ulang. Dan insyaallah kitab yang rutin akan kita baca setiap minggunya adalah kitab ini, Al-Jawahirus Samiyah. Mungkin bisa dicari di daerah sini, barangkali ada ya kitab Al-Jawahirus Samiyah berbahasa Arab Melayu atau Arab Jawi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi furudil wudu'i. Ini suatu pasal pada menyatakan fardu wudu. Pembicaraannya ini tentang fardu atau rukun. Diumpamakan sebagaimana disebut di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri jilid yang pertama karya daripada Syekh Ibrahim Al-Bajuri Asy-Syafi'i rahimahullah. Rukun atau fardu itu bila diumpamakan dengan anggota tubuh, kedudukannya itu menyamai kedudukan kepala pada tubuh kita. Sementara syarat-syarat itu kan ada rukun. Wudu itu ada rukun, ada syarat, ada sunnah-sunnahnya. Rukunnya wudu diumpamakan kepala pada tubuh kita. Adapun syarat-syaratnya wudu itu diumpamakan anggota tubuh kita, tangan, kaki. Nah, kemudian sunnah-sunnah wudu ya bulu-bulu, ya bulu mata dan lain sebagainya. Maka kita bisa paham bahwa bilalah orang hidup tanpa kepala, kira-kira hidup atau tidak orang itu? Tidak hidup, mati. Maka ibadah pun demikian, termasuk wudu ini. Bila orang yang mengerjakan wudu di dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair karangan daripada Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengutip daripada pendapatnya Imam Al-Baghawi. Beliau mengatakan orang yang mengerjakan wudu, mengerjakan sholat, bila mana tidak bisa membedakan mana rukun-rukunnya wudu, mana syarat-syaratnya wudu, mana sunnah-sunnahnya wudu, dianggap wuduknya dihukumi tidak sah. Itu pendapat Imam Baghawi. Jadi perlu kita tahu dan bisa membedakan manakah yang hukumnya wajib di dalam wudu dan mana yang hukumnya sunnah di dalam wudu. Bahkan disebut di dalam kitab Matan Zubat karya daripada Al-Imam Ibnu Ruslan Asy-Syafi'i, ada digubah sebuah nadham mengutip daripada hadis Nabi SAW, man amila bi ghairin ilmin fahuwa mardudatun. Barang siapa yang beramal tanpa didasari oleh ilmu, amalnya itu ditolak. Ya, barang siapa beramal tanpa didasari ilmu, amalnya itu ditolak. Nah, ini menunjukkan daripada kita semua pentingnya kita untuk belajar ilmu fikih, agar ibadah-ibadah yang kita kerjakan nantinya semuanya itu berlandaskan dengan ilmu. Seperti ibadah sholat misalnya, ya, harus dilandasi dengan ilmu. Rukun sholat 13, kaifiyat caranya seperti apa, hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat itu seperti apa. Nah, jadi disebut di dalam Al-Quran surah Al-Mulk, Alladzi, ayat kedua apa Ustaz? Ya, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, Alladzi khalaqal mauta wal hayata, tidaklah kami ciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuannya untuk apa diciptakan kehidupan dan kematian itu? Tujuannya adalah ayyukum ahsanu amala, untuk melihat siapa di antara kalian yang paling ahsan, yang paling baik amalnya. Jadi yang dilihat Allah itu bukan siapa yang banyak amalnya, ya, tapi yang dilihat Allah yang paling ahsan amalnya. Suatu amalan tidak bisa menjadi ahsan
kecuali amalan itu dilakukan dengan ilmu. Seperti berwuduk misalnya, kalau kita nggak belajar fikihnya wuduk, jangan berharap wuduk yang kita kerjakan itu bisa ahsan. Jadi sekali lagi di dalam ayat tadi Allah menegaskan, yang Allah pandang, yang Allah nilai adalah amal kita itu ahsan. Siapa yang paling bagus amalnya, bukan siapa yang paling banyak amalnya. Ya, selama ini mungkin kita sering terfokus kepada amal yang banyak tanpa memperhatikan amal yang ahsan, amal yang bagus. Ya. Jadi kalau seandainya yang memang dilihat Allah Ta'ala, yang dipandang Allah adalah amal yang banyak, tentu ayatnya bukan ayyukum ahsanu amala, tapi ayatnya berbunyi ayyukum aksaru amala. Faktanya coba dilihat di Al-Quran, Allah tidak menggunakan lafaz aksaru, tapi Allah menggunakan lafaz ahsanu, yang menunjukkan bahwasanya ibadah kalaupun gak banyak, yang penting benar, yang penting ahsan, itu yang dikabul, yang diterima daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya sampaikan di awal pada pertemuan pertama ini, pentingnya belajar ilmu nahwu untuk memperbaiki seluk-beluk ibadah yang kita kerjakan. Sudah sesuaikah dengan syariat atau belum? Contoh begini, ketika kita sholat, semua orang banyak yang tahu kalau membaca Al-Fatihah itu hukumnya wajib. Tapi banyak yang tidak tahu syarat-syarat sahnya membaca Al-Fatihah. Masih sering kita dapati dan kita temui orang yang sholat membaca Al-Fatihahnya di dalam hati. Nah, sementara kalau kita buka kajian fikihnya, orang yang membaca Al-Fatihah ketika sholat, membacanya di dalam hati, menurut pendapat madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali, sholatnya dihukumi tidak sah. Jadi membaca Fatihah di dalam sholat itu syaratnya harus bibirnya bergerak dan terdengar ke telinganya sendiri. Begitu, walaupun makmum. Jadi kalau sholat baca Fatihahnya bibir nggak bergerak, dia baca di dalam hati, sholatnya tidak sah. Silakan buka berbagai macam kitab fikih. Nah, ini baru satu soalan untuk kita, bahwasanya ternyata banyak perkara-perkara ibadah itu memang harus tahu ilmunya. Jangan sampai nanti ya malah tahu-tahu ibadah yang kita kerjakan tidak qabul, tidak diterima daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya belajar fikih. Makanya 3 ilmu yang wajib kita pelajari. Tauhid. Orang tidak akan bisa terhindar dari kesyirikan, gak usah cerita kalau tidak belajar tauhid. Ya. Berbicara syirik, syirik bukan hanya percaya ramalan, datang ke dukun. Orang sakit minum obat, sembuh. Kalau iktikadnya salah bisa kafir. Sakit demam, minum bodrek sembuh. Kalau dia meyakini semata-mata yang menyembuhkan sakitnya itu adalah obat, fahuwa kafir bil ijma'. Sepakat semua ulama, kafir orang itu. Nah, makanya penting belajar ilmu tauhid. Saya waktu ngaji kitab Aqidatun Najin dengan almarhum Kiai Haji Oka Mas'ud, beliau pernah dawuh, pernah bilang, pernah mengatakan, orang yang tidak belajar ilmu tauhid sampai dia mati tak akan kenal Allah Ta'ala. Orang yang tak belajar ilmu tauhid sampai dia meninggal dunia tidak akan bisa terhindar dari kesyirikan. Nah, itu ilmu tauhid. Ilmu fikih fungsinya ini untuk memperbaiki mana ibadah-ibadah yang selama ini kita kerjakan menyalahi aturan fikih, aturan syariat, maka berdasar melalui ilmu fikih diperbaikilah semua. Contoh tadi Al-Fatihah, barangkali kita yang hadir di sini masih banyak yang membaca Al-Fatihahnya di dalam hati, tidak bergerak bibirnya. Kenapa bisa terjadi? Karena nggak belajar fikih. Alhamdulillah, ya, Sahibul Bait Ustadz Al-Fadil Ferry menyediakan rumahnya, tempat untuk kita sama-sama supaya kita belajar ilmu fikih, sama-sama berdiskusi. Jadi saya di sini hanya sebagai teman diskusi aja. Ya, saya sebagai teman diskusi aja. Nah, kemudian yang ketiga, ilmu tasawuf. Ada namanya penyakit-penyakit hati. Ya, penyakit hati seperti dengki, riya, gila pujian, gila popularitas. Itu semua penyakit hati.
Bagaimana mengobati berbagai macam penyakit hati? Belajar tasawuf, ya, atau ilmu tazkiyatun nafs. Mau tasawuf kah sebutannya, mau tazkiyatun nafs kah, atau ilmu akhlak, terserah, samanya itu, beda istilah aja, ya, beda istilah. Nah, di sini pada kesempatan ini dan seterusnya setiap malam Kamisnya kita akan membahas permasalahan ilmu fikih. Kita mulakanlah pembahasan kita dari masalah wudhu, ya, dari masalah wudhu. Dikatakan di sini, ya, tadi saya akan sampaikan bahwa rukun itu menempati posisi seumpama posisi kepala pada tubuh. Berarti kedudukan rukun wudhu dalam masalah wudhu termasuk daripada pembahasan yang sangat, ya, kedudukan itu sangat fundamental, sangat penting sekali, pokok. Makanya di dalam kitab fikih yang didahulukan pembahasan rukun. Nah, di sini ada yang menarik di sini. Di situ dikatakan faslun fi furudil wudu. Ini suatu pasal pada menyatakan fardu wudu. Apa bedanya fardu dengan rukun? Kalau kita buka bab sholat, arkanus sholah kan gitu, Ustaz. Ya, arkanus sholah. Nah, ini ketika wudhu furudus sholah. Kenapa kok tidak arkanul wudhu gitu? Kan padahal sama. Secara maknawi lafal arkanu dengan lafal furudu atau fardu sama. Ini perlu saya jelaskan karena saya lihat banyak ustadz-ustadz yang hadir di sini, ya, untuk bekal kita nanti ceramah di luar sana supaya bicaranya nggak ngasal, nggak keluar dari koridor pembahasan, ya, perlu untuk saya terangkan. Ya, kalau bagi kita yang sekedar ingin tahu nggak begitu penting-penting amat, tapi bagi kedudukan kita sebagai seorang mubaligh, dai atau ustadz itu cukup penting. Nah, jadi di sini ketika membahas wudhu dengan lafal fardu atau furudu, tapi kalau kita buka kitab sholat, arkanus sholah, padahal kan fardu dengan rukun sama. Kenapa kok dibedakan di sini? Begini, lafaz fardu atau furudu itu digunakan bagi sesuatu yang tidak ada wajib hukumnya mualah, tidak diwajibkan mualah padanya. Contohnya gini, wudu. Wudu itu tidak wajib mualah. Mualah itu apa? Misalnya begini, kita berwudu di sini, jalan apa nih namanya? Di rumah Ustaz Peri lah kita katakan. Kita berwudu di sini sampai membasuh wajah. Begitu membasuh wajah, air mati. Gak ada air sama sekali. Akhirnya pergi kita ke Medan. Sampai di Medan kita sambung wudu kita tadi. Boleh atau enggak? Tadi kan di sini sampai membasuh wajah. Ya, karena mati air atau karena suatu sebab, berhentilah kita di sini wudunya sampai membasuh wajah. Kita sambung di Medan. Berarti setelah membasuh wajah apa? Membasuh tangan sampai siku. Jadi di Medan kita basuh tangan sampai siku, kita usap kepala, telinga, kaki. Ya, tanpa muka lagi misalnya. Karena di sini udah dibasuh mukanya. Nah, sah atau tidak wudunya? Sah. Bila mana antara perjalanan kita dari sini ke Medan tidak terjadi sesuatu yang membatalkan wudu, boleh. Kok bisa Ustadz? Karena wudu tidak wajib mualat. Tapi kalau sholat wajib mualat, itu namanya mualat, berkesinambungan. Sholat wajib mualat, tidak mungkin kita baca Fatihahnya di sini, ruku di Medan, tidak mungkin. Iya kan? Batal tidak sholatnya? Batal. Berarti wajib mualat. Nah, lafal fardu atau furudu itu digunakan untuk sesuatu yang tidak wajib mualat. Wudu kan nggak wajib mualat. Makanya dengan lafaz fardu wudu atau furudul wudu. Kalau sholat itu wajib mualat, maka dengan lafaz arkanus sholah. Mana tahu nanti mau buat soal ujian, biasa madrasah al-wasliyah soalnya bahasa Arab kadang Ustaz ya. Jangan dibuat uzkur, sebutkanlah arkanul wudu. Salah. Walaupun rukun arkanu artinya sama, fardu juga sama, tapi penempatan posisinya itu nggak tepat begitu. Ya, uzkur arkanul wudu, uzkur furudus sholah, itu salah alamat. Ya, terlihat benar tapi salah. Yang benar uzkur furudul wudu'i, uzkur arkanus sholati. Nah, itu yang benar.
Jadi perbedaan antara fardu dengan arkan atau ruknu, fardu itu mufradnya, ar-ruknu itu mufrad. Jamaknya kalau fardu furudu, ar-ruknu jamaknya arkanu. Nah, makanya arkanul sholah karena jamak dia, ya. Atau furudul wudu karena jamak. Nah, coba kan dilihat yang dalam tutup kurung itu furudu atau fardu. Faslun fi furudil wudu'i, dengan lafaz furud jamak. Kenapa? Karena rukun wudu itu 6. Sesuatu yang bilangannya lebih dari 3 namanya jamak. Makanya dengan lafaz faslun furudil wudu. Nah, itu perlu ya, insyaallah. Kalau yang lain boleh paham ya, boleh tidak, ada masalah. Bermula, lihat kitabnya. Nah, di sini memang setiap taklim mulai baca Qasidal Muhammadiyah ya, Zat? Udah baru apa memang udah lama? Baru. Ada ini Imam Bushairi ya, penyusunnya sama dengan Imam penyusun kitab Qasidah Burdah. Maulaya sholli wa sallim daiman abada. Ada nazomnya dia. Ala habibika khairi khalqi kullihim. Nah, jadi munsyid yang bawakan namanya munsyid. Ininya namanya nasyid, pembawanya namanya munsyid. Nah, itu supaya ngerti istilahnya. Ya, jadi qasidah itu ada banyak. Nah, alhamdulillah ya kalau di majelis jarang-jarang itu ada majelis mau baca qasidah ya. Di Galang ada qasidah Imam Bushairi pula itu. Ya, ini banyak fadilahnya. Ya, qasidah Imam Bushairi ini banyak sekali fadilahnya. Nah, di Medan setiap Selasa itu ada qasidah burdah. Ya, setiap Selasa di pondoknya Kiai Mufti. Ini harus digalakkan ya, Ustaz ya. Saya apresiasi. Nanti lama-lama pakai tim hadroh ya kan, pelan-pelan lah. Pakai band tampar yang berubah. Pelan-pelan. Nah, musiknya udah ada kok. Nah, bermula fardu wudu itu 6 perkara. Rukun wudu ada 6. Kadang ada orang iseng, mana dalilnya? Aku kalau nggak ada dalil nggak mau. Tanya balik, apa dalil? Definisi dalil itu. Ya, saya nggak mau langsung jawab kalau ada yang model nanyanya begitu. Ustaz, ilmu kitab-kitab fikih ini nggak usah dipelajari. Langsung kembali ke Al-Quran Sunnah. Kenapa di kitab-kitab fikih ini nggak ada dalilnya? Al-Qurannya nggak ada, hadisnya nggak ada. Semua yang dibahas di dalam kitab ini ada dalilnya semua. Tapi tidak dicantumkan di sini. Kenapa? Karena terlalu panjang nanti. Si penyusun kitab beranggapan husnuzonnya, orang yang mempelajari kitab mereka dianggap orang yang udah tahu dalilnya. Jadi nggak usah disebut lagi dalilnya. Nah, jadi jangan disangka kitab-kitab fikih ini tidak ada dalilnya, ada dalilnya. Contoh tadi rukun wudu ada 6. Mana dalilnya? Dalilnya 2 dari hadis. 1 hadis innamal a'malu bin ya. Kemudian 4 dari Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi ila akhiril ayah. Jadi semua ada dalilnya. Baik. Pertama, rukun wudu pertama, niat, yaitu diniatkan pada hatinya dan sunnah menyebut pada lidahnya. Jadi yang namanya niat itu letaknya di dalam hati, bukan yang kita ucapkan. Seperti sholat misalnya, sebelum takbiratul ihram biasa kan sering kita lafalkan kan, sholli fardhal maghrib gitu, ma'muman lillahi ta'ala. Itu bukan niat, tapi namanya talapus bin niat. Niat itu letaknya di hati. Nanti akan kita bahas secara spesifik, secara gamblang. Jadi yang kita ucapkan usolli fardhal maghrib ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar, itu bukan niat ya, tapi namanya talafus bin niat, melafazkan niat. Kenapa? Karena niat itu letaknya di hati, cukup di hati. Nah, kalau sholat, niat sholat itu
wajib berbarengan dengan takbiratul ihram. Artinya apa? Lisan mengucap lafaz takbir, Allah, hati usolli fardul maghrib ma'uman lillahi ta'ala. Mesti begitu, niat serentak atau berbarengan dengan takbiratul ihram. Kalau ada orang yang sholat di saat takbiratul ihram, dia tidak menyertakan niat di dalam hatinya, menurut pendapat yang paling kuat di dalam mazhab Syafi'i, sholatnya dihukumi tidak sah. Karena definisi niat menurut Imam Syafi'i, qasdus syai'in muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu bersamaan dengan perbuatannya. Jadi yang jelas yang ingin saya tekankan di sini, niat itu di dalam hati, bukan yang kita ucapkan. Sama seperti wudu. Wudu itu kapan kita berniat kalau wudu? Bersamaan dengan membasuh wajah pada basuhan yang pertama. Jadi di saat kita membasuh wajah pada basuhan yang pertama, disitulah kita pasang niat wudu di dalam hati. Ya, jadi begitu air menyentuh wajah kita pada basuhan yang pertama, disitulah meletakkan niat itu. Nah, kalau seandainya orang yang berwudu di saat dia membasuh wajahnya tidak menyertakan niat di dalam hatinya, wudunya dihukumi tidak sah. Ya, perhatikan betul-betul. Jadi begini prakteknya. Begini prakteknya, perhatikan. Begitu air menyentuh wajah kita pada basuhan yang berapa? Pada basuhan yang pertama, disitulah kita hadirkan niat wudu itu. Nawaitul gusla fardho. Gak mesti panjang. Nawaitul wudu'a lirabbil hadasil asghari fardho lillahi ta'ala. Gak mesti. Karena niat itu menjadi rukunnya ibadah. Niat itu juga ada rukunnya. Ada namanya qasad, fardiyah, ta'yin. Dalam wudu yang wajib, menurut pendapat yang paling kuat, qaul ashah, cukup qasad saja. Ya, qasad saja. Artinya begini, bila dia niatnya hanya nawaitul wudu'a saja, itu udah dihukumi sah. Nggak panjang, nawaitul wudu'a lirabbil hadasil asghari fardhu lillahi, hanya nawaitul wudu'a begitu saja sah. Tapi pendapat yang kedua, muqabilnya qaul ashah, namanya qaul sahih, mesti pakai fardhu, nawaitul wudu'a fardhu begitu. Jadi ada dua pendapat. Pendapat yang paling kuat, nawaitul wudu'a saja sah. Pendapat yang kedua, mesti pakai fardhu, nawaitul wudu'a fardhu. Yang jelas dari kedua pendapat ini, tidak wajib niat wudu itu panjang. Nawaitul wudu'a lirabbil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Tidak mesti. Nawaitul wudu'a gitu aja sah menurut pendapat kuat. Pendapat kedua mesti ada fardhonya. Nawaitul wudu'a fardhu. Ustadz pakai yang mana? Saya mengamalkan kaidah al-khuruju minal khilaf wa mustahab. Keluar dari perbedaan pendapat, hukumnya sunnah. Jadi saya pakai fardhu juga. Nawaitul wudu'a fardhu. Jadi kedua pendapat itu teramalkan semuanya. Ya, baik yang qaulul ashahnya atau muqabilnya. Yang jelas Bapak Ibu hadirin, para tuan-tuan guru, para ustadz, ya, tokoh masyarakat rahimahumullah. Niat di dalam wudu hukumnya wajib. Dan kapankah niat itu diletakkan? Bersamaan dengan membasuh wajah pada basuhan yang pertama. Jelas ya? Jadi begitu air terkena wajah kita pada basuhan yang pertama, disitulah menghadirkan niat wudu di hati. Nawaitul wudu'a fardhu gitu aja sah. Tidak mesti sampai lirabbil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Itu hukumnya sunnah, sah. Nah, makanya di sini dikatakan niat yaitu diniatkan pada hati dan sunnah menyebut pada lidahnya. Nah, jadi sebelum ini yang paling sempurna. Cara berniat yang paling sempurna. Sebelum kita basuh wajah kita,
Kita basuh tangan kita dulu kan, kemudian kita kumur-kumurkan, kemudian kita istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Setelah itu apa dibasuh? Wajah. Sebelum kita basuh wajah kita, lafalkan dulu niat tadi. Ya, lafalkan dulu niat itu sebelum membasuh wajah. Boleh dengan lafal yang panjang sebelum membasuh wajahnya. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Boleh dengan lafal yang panjang. Atau boleh juga yang dengan kaidah tadi, nawaitul wudu'a fardhu. Boleh. Jadi cara wudhu yang paling sempurna, sebelum kita basuh wajah kita, lafalkan dulu niat itu. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Nah, begitulah air menyentuh wajah kita pada basuhan yang pertama. Hadirkan hadirkan niat itu dalam hati. Nawaitul wudu'a fardhu. Ustaz, saya tidak bisa bahasa Arab. Boleh nggak niat dengan bahasa Indonesia? Jangankan bahasa Indonesia, bahasa Mandailing pun boleh, bahasa Jawa pun boleh, bahasa apalagi Minang pun boleh. Yang penting terjemahan dari nawaitul wudu'a fardhu. Ya, nah, kalau bahasa Jawanya apa itu? Nawaitul wudu'a fardhu. Kalau puasa itu kan ada Bilal itu kan. Pakai bahasa Jawa nggak di sini masih niat puasa itu? Apa lupa saya. Saya orang Jawa juga ya. Jawa Karbitan. Udah, yang jelas paham ya. Nah, jadi sebelum membasuh wajah, ucapkan dulu, lafalkan niat tadi. Itu hukumnya sunnah, nggak bid'ah. Nanti kalau ada yang bilang itu bid'ah, ya wes orang usah tegang-tegang saraf, ya udah tinggal kena aja orang itu. Bilang, kamu nggak ngamalin ya terserah, aku mau ngamalin ya terserah. Iki amaliku dewi, gitu ya. Nah, nggak usah terlalu apa kali ya, jangan dilayani. Nanti hati kita bertambah kotor. Nah, baik. Jadi sebelum membasuh wajah, lafalkan dulu niat. Nawaitul wudu'a fardhu. Baru setelah itu, di saat membasuh wajah pada basuhan yang pertama, disitulah kita pasang niat di dalam hati kita. Itu yang intinya di situ. Ustadz, kalau misalnya gini, saya sebelum membasuh wajah, saya lafalkan niat itu. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Tapi ketika membasuh wajah, saya tidak hadirkan niat itu di hati. Wudhunya sah apa ora? Tidak sah. Karena hakikatun niat itu adalah fil qalbi. Karena definisi niat tadi jelas. Qasdus syai'in muqtarinan bifi'li. Menyengaja sesuatu bersamaan dengan perbuatan. Perbuatan sholat yang pertama kan takbiratul ihram. Makanya niat sholat berbarengan dengan takbiratul ihram. Jadi lisan mengucap lafaz takbir, Allah, hati usolli fardhul maghrib makmuman gitu. Serentak dia mesti. Ya, serentak. Kalau tidak begitu tidak sah, namanya mukoronan. Ya mukoronah namanya. Mukoronah nanti ada dua, hakikiyah dan urfiyah. Nah, nanti pembahasan pada bab sholat. Mana dalilnya Ustadz? Bahwasanya niat sholat harus berbarengan dengan takbir. Mana dalilnya Ustadz? Bahwasanya niat wudhu harus bersamaan dengan membasuh wajah. Dalilnya mana? Dalilnya hadis Nabi jelas. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu bin niat. Di situ ada huruf ba, bin niat. Huruf ba di situ kalau dalam ilmu nahwu namanya huruf jar. Ya, yang fungsinya adalah menjarkan isim. Nah, huruf ba atau huruf jar dalam bahasa Arab itu memiliki banyak faedah. Di antaranya bisa jadi ba di situ maknanya al-isti'anah. Misalnya bismillahirrahmanirrahim. Pada bismi ada nggak ba di situ huruf ba? Nah, bismi ba pada bismillah itu faedahnya adalah al-isti'anah, minta pertolongan. Dalam arti ketika kita baca bismillahirrahmanirrahim, sejatinya aku minta pertolongan dengan nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Gitu arti sesungguhnya. Dari mana arti minta pertolongannya itu? Dari ba-nya itu. Nah, bisa jadi ba di situ fungsinya al-musohabah. Ada istilah, ada beberapa faedah di situ. Nah, ini karena ustadz terpaksa harus mendalam. Kalau sikit-sikit nanti wah ada dari Medan itu juga yang disampaikan katanya.
Nah, ya, jadi harus mendalam nih disampaikan, nah, supaya agak beda sedikit. Jadi bak musahabah itu menunjukkan maknanya sesuatu itu dilaksanakan secara bersamaan. Makanya innamal a'malu binniyat, baknya itu faedahnya musahabah. Sesungguhnya innamal a'malu, sesungguhnya amal itu binniyat, bersamaan dengan niat. Dari mana arti bersamaan itu? Dari huruf baknya itu. Kok bisa diartikan bersamaan? Karena baknya di situ faedahnya al-musahabah. Nah gitu cara menjelaskannya. Jadi Imam Syafi'i menafsirkan definisi niat dengan qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Cerdas sekali Imam Syafi'i ini, luar biasa. Ya, sangat pintar sekali, sangat cerdas sekali. Sampai ke situ pembahasannya. Nah, makanya niat di dalam wudu itu jelas harus berbarengan dengan membasuh wajah. Udah pokoknya bingung dari semua penjelasan saya tadi. Intinya, inti daripada inti pembahasan ini adalah niat wudu itu di dalam hati bersamaan dengan membasuh wajah pada basuhan yang pertama. Jadi di situ kita membasuh wajah, begitu air terkena wajah kita pada basuhan yang pertama, disitulah hadirkan niat di hati bersamaan. Nawaitul wudu fardo. Udah, nggak usah panjang-panjang lirofil hadasil asgori fardo letalam, itu nggak usah. Ya, bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Aku berniat wudu wajib fardo karena Allah Taala. Udah, nggak apa-apa, boleh. Yang penting intinya niat itu bersamaan dengan membasuh wajah. Kalau tidak begitu, tidak sah wudunya nanti. Nah, baik. Macam-macamnya niat. Ada nawaitu rob al hadasi. Jadi niat wudu itu boleh dengan niat nawaitu rob al hadasi, gitu boleh. Sehaja aku angkatkan hadas. Atau nawaitu ada al wudu'i. Nah, ini macam-macam niat wudu, terserah mau pakai yang mana. Ya, dilihat di kitabnya itu. Ya, boleh nawaitu rob al hadasi, boleh. Nawaitu ada al wudu'i, boleh. Sehaja aku niatkan, aku tunaikan wudu. Atau nawaitu fardol wudu, juga boleh. Seperti yang saya sebutkan tadi, sehaja aku mengambil fardu wudu, fardu, ya. Kemudian nawaitul wudu'a, nawaitul wudu'a saja tanpa fardu juga boleh. Sehaja aku mengambil wudu. Atau nawaitu toharota li sholati, juga boleh. Nah, ini maksudnya contoh-contoh niat wudu, tinggal kita pilih mau yang mana. Ya, mau yang nawaitu rafal hadasi ya boleh. Mau yang nawaitul ada al wudu'i ya boleh. Mau yang nawaitu fardul wudu'i juga boleh. Mau yang nawaitul wudu'a boleh. Nawaitu toharota li sholat juga boleh. Nah, tinggal dipilih. Ya, nampak kan di kitabnya itu? Ya, ditandai nanti itu. Kemudian atau nawaitu stibahata fardi sholah, sehaja aku mengharuskan fardu sembahyang atau lainnya. Maka adalah niat itu disertakan tatkala membasuh satu suku daripada mukanya. Nah, makanya saya katakan tadi, niat wudu itu wajib bersamaan dengan apa? Membasuh wajah pada basuhan yang pertama. Paham ya bapak-bapak ya? Bisa ya? Nah, jadi kalau selama ini wudhunya tidak begitu, direvisi, dikoreksi lah. Mulai besok subuh cara wudhunya dirubah. Ya, niat wudhu itu bersamaan dengan membasuh wajah. Ah Ustadz, orang udah dari dulu-dulu aku kayak gitu. Lah, kebiasaan yang salah itu ya jangan dibiarkan. Ya, kebiasaan yang salah jangan dibiarkan. Nah, untuk apa dibuat kitab-kitab banyak kayak begini? Ya, kalau toh sudah disampaikan oleh para ulama, ternyata kita tidak mau ikut. Nah, baik. Nah, kemudian sini ada yang penting. Semuanya pun penting. Dan hendaklah meniatkan orang yang umpama salisul baul. Salisul baul ini orang yang kencingnya menetes terus. Biasa kalau udah tua, udah uzur, ya, terkena salisul baul ini. Nanti saya jelaskan lah secara detail. Niatnya itu nawaitu istibahata fardhi sholah. Gini,
ada istilah namanya dawamul hadas. Dawamul hadas ini orang yang senantiasa berhadas. Seperti orang yang sudah uzur, sudah tua, kakek-kakek atau nenek-nenek, terkadang mau terkena penyakit kencing menetes, selangnya bocor dah. Ya tahu ibu-ibu lah ya. Atau termasuk dawamul hadas itu senantiasa buang angin. 1 menit sekali buang angin, 1 menit sekali buang angin. Ya. Nah, kalau yang kencingnya menetes terus-menerus, gimana coba cara sholatnya? Mbah, sampean ora sholat mbah, ora lah aku ke yang nguyu-nguyu aja gitu. Ya. Ara nggak usah lah, saya kencing-kencing aja, nggak apa-apa, Allah maha pemaaf itu. Nggak ada begitu. Ada rukhsah atau dispensasi. Nah, ini yang mau kita bahas. Bagi orang yang terkena dawamul hadas, diumpamakan orang tua yang terkena kencing menetes tadi, atau buang angin selalu, ya, cara wudhunya itu sama dengan cara wudhunya kita seperti biasa. Hanya saja yang perlu diperhatikan itu, orang yang dawamul hadas tadi tidak boleh berwudhu sebelum masuk waktu sholat. Itu poin intinya. Kalau dia wudhunya sebelum azan, wudhunya nggak sah. Misal kita punya orang tua, kakek nenek, yang terkena penyakit kencingnya menetes terus, ya sampai pakai pampers, karena netes terus. Bagaimana dia mau sholat? Bagaimana dia wudhu sementara kencingnya menetes terus? Wajib sholat dia Ustaz, wajib. Orang yang sekarat kalau masih punya akal, wajib sholat. Walaupun dengan isyarat mata. Rukuknya kedipan mata, dikedipkan. Iktidalnya buka, sujud tutup. Kalau masih bisa segitu masih wajib sholat. Jadi berdiri tahapannya. Tidak mampu berdiri sholat duduk. Tidak mampu duduk sholat telentang. Nggak mampu tidur miring kanan kiri. Ya, nggak mampu juga isyarat dengan kedipan mata. Nggak mampu juga isyarat dengan hati. Nggak mampu juga mati berarti. Nah itu. Ya, jadi panjang itu tahapannya. Pokoknya selagi masih ada akal di hati, ya masih akal tuh masih ada, wajib sholat. Apalagi hanya sebatas terkena kencing menetes. Mana tahu nih, kita punya orang tua, nenek, kakek nanti kayak begini. Ini saya kasih solusinya nih. Dia tetap wajib sholat. Caranya, dia boleh berwudu apabila waktu sholat telah masuk. Udah azan baru dia boleh wudu. Kalau dia wudunya sebelum azan, wudunya dihukumi tidak sah. Ini poin penting. Jadi begitu azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru dia boleh wudu. Sebelum wudu, ya maaf katanya, farjinya dibersihkan dulu, istinja, cebok. Dibersihkan, cebok, baru dilapisi seumpama dengan pakai pampers orang dewasa misalnya. Nah nggak apa-apa ya, tapi setelah diistinjakan dulu, cebok dulu, baru pakai pampers orang dewasa. Setelah itu baru wudhu lah. Wudhunya wudhu seperti biasa, tapi niatnya diganti. Nah ini poin kedua paling penting. Niatnya jangan nawaitul wudhu fardhu lagi, tapi niatnya diganti, nawaitul wudhu alistibahati sholah. Atau kalau yang di kitab ada tuh, nawaitus tibahata fardhi sholah, atau nawaitus tibahata fardhi sholah, kan sama tuh ya. Nah, boleh pakai yang itu. Kalau males nyatet itu ditandai niatnya. Nawaitul wudu'a listibahati sholah boleh. Atau yang di kitab nawaitus tibahata fardhi sholah. Jadi niatnya bukan nawaitul wudu'a li raf'il hadasi lagi. Karena kan artinya nawaitul wudu'a li raf'il hadasi, sengaja aku berniat untuk mengangkat hadas kalau li raf'i. Sementara dia kencing-kencing aja. Hadas apa yang mau diangkat? Kan begitu. Jadi poinnya niatnya diganti. Jangan nawaitul wudu'a lagi, tapi nawaitul listibahati sholah. Nawaitul wudu'a listibahati sholah. Nawaitul wudu'a fardhu listibahati sholah. Nah, jadi Ustaz, begitu saya wudu udah sampai sebelum wudu buang angin. Nah, kan itu, wudu lah. Sampai membasuh wajah buang angin lagi.
Ya, kemudian ketika membasuh kaki buang angin lagi. Udah lanjutkan itu wudhu, nggak masalah. Ya, kenapa kan niatnya udah diganti listibati sholat, bukan lirofil hadasi. Bahkan ketika sholat, Allahu Akbar, pes, Bismillahirrahmanirrahim, pes. Karena kan dawamul hadas. Nah itu yang dikatakan rukso dan dispensasi tadi. Jadi dalam sholat itu kalau saya hitung Ustaz, buang anginnya 50 kali, ben, orang urus. Sholatnya sah. Ya, tapi buang angin batal sholat. Iya, itu bagi yang hakun salim, bagi orang yang sehat. Sampean kan kayak nggak sehat, wis tuwe, udah tua. Ya, ada utur. Ya tidak ada masalah, karena niatnya udah diganti, bukan lirofil hadasi lagi, tapi listibahati sholat. Nah, paham ya? Ya ini penting nih, setiap orang mungkin ketemu nanti masalah kayak gini, caranya kayak begitu. Sama orang berwudu kalau tangannya diperban. Ya, nah itu gimana cara wudu wes ora popo diusap-usap ya udah. Waalaikumsalam maaf. Wah iso. Ya. Semuanya ada aturannya di dalam fikih. Jadi kalau orang ada perban di tangan, seumpama tangan ini kan anggota wajib yang wajib dibasuh ketika wudu. Dalam bab fikih perban itu istilahnya jabiroh. Bisa dibaca di dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib, karya daripada Al-Imam Ibnul Qasim Al-Ghazi Asy-Syafi'i. Dan ada juga lebih jelasnya, baca di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab jilid yang kedua, karya daripada Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i, atau yang masyhur dengan nama Imam Nawawi. Kitab Majmu' Syarah Muhadzab, bukan Majmu' yang ada doa nur buatnya itu. Nah, itu Majmu' apa bu? Majmu' Syarif. Ya, nah itu ada doa nur buat ayat 7 itu kan. Majmu' Muhadzab itu 28 jilid. Besar kitabnya segini. Ya. Luar biasa Imam Nawawi. Nah, lebih jelas di situ ada diterangkan. Orang yang punya perban pada anggota-anggota wajib yang wajib dibasuh pada wudu, maka dia tidak cukup hanya sebatas mengusapkan perbannya dengan air. Nggak cukup, artinya nggak sah wudunya. Dia harus berwudu dikombinasikan dengan tayamum. Nah, simak rungokno. Apa rungokno? Dengarkan. Ya. Wudu kombinasi dengan apa? Tayamum. Caranya gimana Ustaz? Aiki, lihat. Misalnya tadi apa? Perbannya jabironya di tangan. Nah, ini perbannya sampai sini lah nih. Nah, begini. Ini tidak diperban. Patah tangannya misalnya. Anggota yang lain kan sehat kan? Yang diperban cuma tangan. Anggota tubuh yang lainnya tetap wajib kena air. Seperti muka ya pakai air. Seperti biasa pakai air. Dah. Setelah membasuh wajah, apa yang ingin dibasuh? Tangan. Tangan kanan kan tidak diperban. Diperban dah. Tetap pakai air seperti biasa. Ketika tangan kiri diperban, ada jabirohnya, anggota yang tidak tertutup oleh perban itu wajib dibasuh dengan air, bukan diusap. Dibasuh, basuh itu airnya harus mengalir. Kalau mengusap itu telapak tangan dibasahkan, ditempel ke kepala, kan biasa begitu. Itu namanya mengusap. Membasuh itu air harus ngalir. Nah, jadi anggota yang sehat ini wajib dialiri air. Caranya gimana? Sementara ini perban pakai kapas. Kapas itu ngisep air enggak? Ngisep. Ya, jadi kapas itu direndamkan ke air, diambil, ditempelkan ke tangan yang enggak diperban, ditekan. Jadi kan mengalir airnya sampai rata. Sudah? Nah, setelah itu yang diperban diusap dengan air, diusap semuanya. Dah? Setelah diusap, nah barulah tayamum. Ya, jadi dikombinasikan wudhu dengan tayamum. Tayamum apa yang diusap? Wajah dan tangan saja. Jadi setelah itu sediakan debu tayamum, baru tayamum. Nah, udah selesai tayamum, lanjut wudhu. Habis setelah membasuh tangan apa? Ngusap kepala. Ya kepala pakai air biasa. Ya pakai air biasa. Telinga pakai air, kaki pakai air. Jadi caranya begitu. Harus wudhu kombinasi tayamum.
Kalau wudhu saja diusap gitu enggak sah. Harus kombinasi tayamum. Fungsi tayamumnya itu apa Ustaz? Menggantikan anggota wajib wudhu yang enggak kena air tadi. Bahkan kalau mau dibahas lebih jelas lagi, sholatnya wajib diqodho atau tidak nanti kalau udah sembuh. Kalau dia pakai perbannya dalam kondisi suci, tidak wajib diqodho. Tapi kalau dia pakai perbannya dalam kondisi berhadas, tidak punya wudhu, nanti wajib diqodho. Itu panjang lagi nanti pembahasannya. Nah, itu caranya begitulah simpelnya. Nah, jadi jangan kalau sebetas diusap-usap gitu aja, itu tidak sah. Ya, harus dikombinasikan wudhu dengan tayamum. Ini kan banyak ditanya orang nih masalah ini. Ustadz, saya mau nanya, ya, bagaimana kalau orang punya perban wudhunya? Oh, nggak apa-apa, usap-usap aja itu, yang penting ada airnya. Itu hukum sopo yang buat kayak begitu itu. Oh, makanya ngaji kita nih. Ya, kalau kata Gus Baha apa? Ya, ngaji dulu baru ceramah. Jangan ceramah dulu baru ngaji. Yang lebih parah udah ceramah nggak mau ngaji. Ya, ngaji. Tamatan sarjana apapun jangan tinggali ngaji kata Kiai Maimun Jubir. Ya, waktu saya sowan ke tempat beliau. Ya, beliau dawuhi begitu. Gelar akademis tinggi apapun jangan pernah ninggalkan ngaji kitab kata beliau. Nah, gitu. Bisa ya dipahami bapak-bapak ibu-ibu ya. Ya, 3 poin penting tadi. Niat wudhu itu bersamaan dengan apa? Membasuh wajah pada basuhan yang pertama. Kedua, masalah dawamul hadas. Wanita yang istihadah itu dawamul hadas juga. Gini permasalahannya. Laki-laki juga perlu nih belajar ini. Belajar bab haid nifas istihadah namanya. Ya, tapi laki-laki enggak haid Ustaz. Di dalam kitab Syarah Uqudul Jin, karya daripada Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i rahimahullah. Di antara kewajiban seorang suami terhadap istri bukan hanya sebatas memberikan nafkah makan, ya nafkah maknawi, sandang, pangan, papan. Tapi kewajiban seorang suami diantaranya apa? Ngajarkan bab wudhu kepada istrinya, ngajarkan rukun sholat kepada istrinya, ngajarkan ilmu tauhid kepada istrinya. Termasuk bab haid nifas istihadah itu juga termasuk kewajiban suami mengajarkan terhadap istrinya. Wah, ayo bapak-bapak, udah dilaksanakan belum kewajibannya ini? Ustadz, kalau kami pun tak paham. Cemana kami nak mengajar istri-istri? Bawa bini itu mengaji. Udah lepas kewajiban. Awak tak bisa mengajarkan istri, suruh istri belajar kepada orang yang paham. Atau sama-sama ngaji. Atau kalau tidak, cantik kali istrinya, takut dibawa keluar. Ya, suaminya ngaji kepada ulama, dapat ilmu, ajarkan ke rumah. Kalau tak bisa juga, suruh istrinya yang belajar. Ya, atau sama-sama ngaji. Nah, jadi minggu depan bapak-bapak ibu-ibu bolehlah Ustaz ya bawa ibu-ibunya. Nah, kan kena juga dia ke situ. Biar lepas kewajiban kita sebagai seorang suami. Banyak pun kita fasilitasi istri, kita kasih mobil, kita kasih ini. Tapi kewajiban agamanya tidak kita penuhi, tergolong suami itu nusus kepada istrinya. Jadi yang durhaka itu bukan hanya istri kepada suami. Suami juga bisa durhaka kepada istri. Kapankah seorang suami dikatakan nusus, durhaka kepada istri? Di saat suami melalaikan pendidikan agama bagi istrinya. Ustaz nih kok tahu ya, kita ngajar kitab itu makanya tahu. Ya, sekali-sekali nanti kita buka kitab Uqudul Jin tentang kehidupan berumah tangga. Perlulah, insyaallah. Nah, ini tapi wudhu dulu kita bahas. Jadi begini yang perempuan khususnya, dengarkan ini. Darah yang keluar dari wanita itu ada 4 macam. Ada darah haid, ada darah nifas, ada darah istihadah, ada darah nikah. Ayo, istihadah itu apa? Nikah itu apa? Yang punya darah lah terutama yang saya tanya. Yang tahunya cuma haid dan nifas. Istihadah atau nikah barangkali baru dengar. Begini rumus, ini saya kasih rumus pendek.
ya, untuk menentukan mana darah haid, mana darah istihadah, mana darah niko. Kalau nifas nanti udah tahu lah itu. Biasanya wanita haid, wanita mengeluarkan darah haid, seminimal-minimalnya itu 1 hari 1 malam, 24 jam. Bukan berarti ngedur 24 jam itu harus keluar darah, enggak. Setiap dicek ada keluar darah, 1 jam sekali dicek ada darah, 1 jam sekali dicek ada darah, 1 jam sekali dicek ada darah. Berarti udah haid lah itu, minimal. Semaksimal-maksimalnya wanita haid itu 15 hari. Tapi kalau kita orang Indonesia pada lazimnya wanita berhenti haidnya 7 hari. Paling lama biasanya. Kasusnya gini. Darah itu keluar di hari pertama. Ini cerita tentang dawamul hadas tadi nih ya, istiadoh. Ya, supaya lebih gamblang saya jelaskan sisan. Hari pertama keluar, hari kedua keluar, hari ketiga keluar. Hari keempat darahnya berhenti, hari kelima darahnya berhenti, hari keenam darah keluar, hari ketujuh darah keluar, hari kedelapan darah keluar. Tadi biasa 7 hari dia berhenti darah haidnya, wanita tadi. Ya, 7 hari saya biasa udah berhenti haid Ustaz. Kasusnya begini, hari pertama darahnya keluar, hari kedua keluar, hari ketiga keluar, hari keempat kelima darahnya berhenti. Hari ke-6, ke-7, ke-8 keluar, lebih 1 hari Ustaz, sampai 8 hari. Pertanyaannya, haid atau istiadoh Ustaz? Darah yang keluar di hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu haid. Darah yang keluar di hari ke-6 tadi ya, ke-7, 4, 5 kan berhenti. Ya, 4 ya, darah ke-6, ke-7, ke-8 itu namanya darah niko. Ya, karena terputus dia. Di pertengah-tengahan haid terputus. Kapan berhentinya tadi? 4 dan 5. 6, 7, 8 berhenti. Namanya damun niko. Darah niko itu status hukumnya seperti darah haid. Tapi namanya bukan haid, namanya darah niko. Artinya udah semuanya itu nggak boleh sholat dia. Nah, istihadah itu apa? Gini, Ustadz, saya biasa haid 7 hari udah berhenti. Tapi nih, gara-gara gagal nikah, galau betul saya nih. 20 hari saya mengeluarkan darah. Paham ya? Bisa tuh terjadi 20 hari sampai 20 hari. Biasa 7 hari udah berhenti Ustadz. Gara-gara ditinggal rabi. Ya tinggal rabi apa gitu? Ditinggal nikah. Ya, cowoknya nikah sama orang lain. Galau dia. Jadi keluar darahnya sampai 20 hari. Nah, itu gimana menentukan haid, niko dan istihadah? Darah keluar dari hari pertama sampai hari ke-15 itu haid semua. Loh, tapi Ustaz saya 7 hari udah berhenti loh Ustaz biasa. Ya secara hukum fikih tadi kan maksimalnya haid berapa hari? 15. Jadi walaupun biasanya dia haid 7 hari berhenti, ini lebih 7 hari, darah pertama sampai hari ke-15 itu dihukumi haid semua. Darah yang keluar dari hari ke-16, 17, 18, 19, 20 baru pakai rumus. Ada namanya darah qawi, ada namanya darah doi. Ustaz juga tahu. Saya nggak haid ya, saya laki-laki, saya bukan hunsa. Hunsa itu orang yang punya 2 alat kelamin, laki-laki punya, perempuan punya. Nanti kita bahas. Ya. Nah, kalau darah yang keluar misalnya di hari ke-16, hari ke-17, darahnya warna hitam. Hari ke-18, 19 darahnya warna merah. Hari ke-20 balik hitam lagi darahnya. Hari ke-21 dan seterusnya berhenti. Darah yang warna hitam itu haid. Di hari keberapa tadi? 16, 17, 20. Itu haid. Itu haid. Nah, darah yang warnanya merah hari ke-18, 19 itu istihadah. Istihadah itu darah penyakit. Dalam arti walaupun keluar darah itu, si wanita tetap wajib sholat, tetap wajib puasa. Yang jadi masalah gini, banyak perempuan yang kurang paham tentang masalah ini. Jadi begitu keluar darah dianggapnya haid aja itu. Kalaulah sempat darah itu istiadoh, kan dia wajib sholat, dia wajib puasa. Sementara dia menyangka itu haid karena dia belum belajar bab haid. Pokoknya asal keluar darah haid lah. Padahal itu istiadoh. Gak sholat dia, gak puasa. Berdosa gak perempuan tadi? Berdosa. Nah, itu jadi problemnya.
disangkanya haid, rupanya istiadah. Nanti di hari kiamat dipanggil malaikat, ya sampai masuk neraka, kata mereka. Kenapa saya nggak masuk? Kenapa saya masuk neraka? Kata si perempuan. Kata malaikat, iya, kamu pernah meninggalkan sholat. Komplain si perempuan, saya ini wanita soleha yang tak pernah meninggalkan sholat. Komplain dia, saya wanita soleha yang nggak pernah meninggalkan sholat. Kemudian kata malaikat, enggak, kamu meninggalkan sholat pada tanggal sekian, 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 sekian. Ingat si perempuan tadi, oh tidak malaikat, itu saya haid. Haid, kata si perempuan. Kata malaikat, oh tidak, itu istiadah. Kata perempuan tadi, debat ini perempuan sama malaikat tadi. Ya, apa itu istiadah malaikat? Nah, ayo kita buka kitab Jawahirus Saniyah. Ngaji dulu orang tuan, bab haid, nifas, atau ngaji. Disampaikan sama malaikat itu rumus-rumus darah nifas, darah haid, darah istiadah, begini-begini. Baru perempuan itu tersadar. Oh iya betul ya malaikat. Berarti yang aku tak sholat itu seharusnya aku sholat. Tapi aku menyangka itu darah haid, rupanya istiadah. Maafkan saya lah malaikat, saya kan tak tahu hukumnya. Kata malaikat, salah kau, kenapa dulu kau tak mau ngaji? Kenapa kau nggak mau ngaji di rumah Ustaz Ferry dulu? Boleh, masuk neraka sana. Jadi di akhirat nggak ada alasan nggak tahu itu nggak ada. Ya, di akhirat, oh aku nggak tahu hukumnya malaikat, nggak ada. Suruh siapa? Cerita itu saya dapat dari almarhum Ustaz Apis Haji. Menceritakan itu begitulah kurang lebih nanti di akhirat keadaannya. Ya, alasan nggak tahu itu nggak diterima di akhirat. Nah gini, kembali ke dawamul hadas tadi. Wanita yang istihadah termasuk wanita yang dawamul hadas. Berarti kalau dia mau sholat, dia boleh berwudu setelah masuk waktu sholat. Itu kan dari konsepnya. Kemudian sebelum berwudu dibersihkan farjinya dulu, istinja. Dikasih pembalut yang baru. Kemudian niatnya apa tadi? Ganti. Nawaitul wudu ali rafil adasi diganti nawaitul wudu al istibahati sholati fardho, gitu boleh. Atau yang di kitab nawaitul istibahata fardho di sholah boleh. Ya. Nah, yang penting listibahati sholah dia. Bukan li rafil hadasi. Istibahati sholat. Nah, itu wanita yang istihadah. Nah, jadi yang dawamul hadas bukan yang tua-tuanya. Anak muda, anak gadis juga bisa terkena dawamul hadas bila statusnya mengalami darah istihadah. Udah selesai dia wudu, yang dawamul hadas tadi, orang tua tadi yang kena kencing menetes, atau wanita yang istihadah tadi selesai wudu, dia tidak boleh tunda-tunda sholat lagi. Bentar lagi. Segera harus sholat. Misalnya yang kakek-kakek kena dawamul hadas kencing menetes, udah selesai wudhu, main pula bola. Indonesia pula tuh, final. Ya, udah 15 menit lagi ya, bentar lagi lah sholatnya. Nonton bola dulu. Sik, katanya. Bentar nonton bola dulu. Batal wudhunya. Gak boleh ditunda, mesti segera sholat. Kecuali misal nunggu jamaah. Ya, kenapa nggak sholat kayak bentar itu nunggu cucu biar sholat jamaah gitu? Itu boleh, karena menunggunya intidornya limaslahati sholat, menunggunya ada unsur kemaslahatan sholat. Kalau intidornya nggak ada kemaslahatan sholat, seperti nelpon dulu, WA-an dulu, SMS-an dulu, chattingan dulu, batal wudhunya balik. Harus wudhu dari Kemudian terakhir nih, sampai jam piro kita Ustaz? Aman kata ibu-ibu ini Ustaz. Kata bawa ini aman. Saya enak makanya suka ngaji di kampung nih kayak begitu. Saya ngisi di Kuala Tanjung sana, menggantikan almarhum Ustaz Hafiz Haji. Ngaji sifat 20 orang kampung tuh. Yang ngaji tuan-tuan guru semua, berkitab semua. Memang orang ngajar kitab, tamatan Mesir dan lain-lain, ngaji di situ semua. Awak pula yang kocik gurunya, salah pilih guru orang tuh. Ya. Nah, jadi enak, semangat. Awak yang capek, udah lagi tambah bilo lagi Ustaz katanya. Sampai jam 11. Enak ngaji di kampung. Coba di Medan. Baru setengah 10 murid pun udah nengok-nengok jam aja. Ya, itu adab menuntut ilmu tuh begitu. Jangan banyak nengok-nengok jam. Betul. Ya, bacalah kitab Ta'limul Muta'allim. Ya, di antara adab
dalam menuntut ilmu itu udah ikut guru aja, berhenti, lanjut. Makanya nggak dipasang jam Ustaz. Bagus. Biar kan tengok-tengok. Saya ini bela nanti keterusan. Ini harus hemat-hemat atau saya hemat-hemat suara kita nih Ustaz ya kan. Minum. Nah, baik. Apa tadi pembahasannya? Nah, terakhir tentang dawamul hadas ini, kekuatan wudu dawamul hadas yang listibati sholat tadi niatnya hanya mampu untuk 1 kali sholat fardu aja. Misalnya mau sholat maghrib, wudu lah dia yang dawamul hadas tadi. Kalau masuk waktu sholat isya, dia mesti wudu baru lagi. Kenapa? Karena kekuatan wudu dari wudunya dawamul hadas hanya 1 kali sholat fardu. Kalau kita yang sehat kan tidak. Kita sholat maghrib, selesai sholat maghrib, nunggu masuk waktu isya, azan sholat isya, kita langsung sholat tanpa wudhu lagi. Boleh nggak? Boleh. Kalau nggak batal wudhunya, boleh. Kenapa kata kita orang sehat, akun salim. Tapi yang bagi dawamul hadas, nggak boleh. Kekuatan wudhunya 1 kali sholat fardu. Kalau sholat sunnah boleh berulang-ulang. Misalnya taraweh nih, dia dari rumah kakek tadi, dawamul hadas tadi, berwudhu dari rumah, kemudian sampai masjid dia sholat tahiyatul masjid, kemudian dia sholat qobliyah isya, kemudian dia sholat fardu isya, kemudian dia sholat ba'diyah isya. Setelah itu 20 rakaat taraweh, ditutup 3 rakaat witir, boleh ya, karena yang penting sholat wajibnya sah 1, sunnahnya 1000 rakaat pun ya boleh, nggak ada masalah. Nah itu kekuatan wudhu orang yang dawamul hadas. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ustaz. Masalah niat tadi Ustaz. Misal kita sholat maghrib belum batal wudhu nih Ustaz ya. Setelah sholat maghrib selesai belum batal wudhu, kemudian mau masuk isya juga belum batal wudhu Ustaz. Tapi dia ingin memperbaharui wudhu Ustaz. Bagaimana dengan niatnya Ustaz? Mengangkat hadas sementara dia belum berhadas karena masih suci Ustaz. Kasusnya begini, ada orang sholat maghrib, ya, kemudian masuk waktu sholat isya, wudhunya belum batal. Tadi kan disampaikan boleh dia sholat isya tanpa berwudhu lagi, itu poin pertama. Kalau dia berwudhu lagi boleh Ustaz, boleh. Namanya tajdidul wudhu. Tapi tajdidul wudhu ini syaratnya, wudhu yang pertama harus sudah digunakan untuk sholat, walau sekali, sholat wajib atau sholat sunnah. Misalnya gini, tadi saya dari rumah sudah wudhu saya belum batal sampai sini. Saya sholat belum ada sholat, belum saya pakai wudhu tadi untuk sholat. Sampai di sini saya mau sholat isya, wudhu lagi, nggak boleh. Mubadir, karena syarat tajdidul wudhu pertama harus sudah digunakan. Paham ya? Nah tadi itu kan sudah digunakan untuk sholat maghrib. Namanya tajdidul wudhu. Nah, masalah niatnya bukan nawaitul wudu'a li rabbil adasi lagi, tapi nawaitul wudu'a li tajdidil wudu'i. Ganti juga ya. Nawaitul wudu'a li tajdidil wudu'i sunnah. Nawaitul sunnatul wudu'a li tajdidil wudu'. Jadi li rabbil adasinya diganti. Nah ini terkait masalah rukun-rukun niat yang qasad fardhiyah ta'yin itu. Nah gitu sekiranya Ustaz. Jadi intinya syarat boleh tajdidul wudhu yang pertama mesti sudah digunakan walaupun untuk sekali sholat. Keterangannya bisa dibaca di dalam kitab Tanqihul Qaul Al-Hasis karya Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya dalam kitab itu ada. Yang lain kira-kira? Apakah darah yang keluar sedikit di gusi itu membatalkan wudhu kita Ustaz? Baik. Tentang perkara membatalkan wudhu sudah sabit, sudah tetap. Nanti adalah pembahasannya. Ya. Terkena najis tidak membatalkan wudhu. Darah itu adalah najis. Terkena najis tidak membatalkan wudhu. Misalnya gini, kita sudah berwudhu dari rumah. Dalam perjalanan menuju masjid, kaki kita terkena kotoran kambing. Kotoran kambing itu najis apa tidak? Najis. Pertanyaannya wudhunya batal atau tidak? Tidak. Karena apa? Karena kena najis. Nah, kena najis tidak batal wudhu. Cukup kakinya dibasuh dengan air. Wudhunya nggak usah diulangi.
tentang membatalkan wudhu 4 aja. Nanti pembahasannya, nggak lebih nggak kurang. Ya, tidak lebih tidak kurang. Jadi terkena najis tidak batal wudhu. Kaget mungkin ya. Nanti di kitab adalah pembahasannya. Setelah membahas rukun wudhu. Yang jelas terkena najis tidak membatalkan wudhu. Bahkan saya pernah dapat pertanyaan dari guru saya, Syekh Irfan, ya, alumni dari ahli qiraat dari Qatar. Beliau ngasih soalan kepada kami waktu ngaji. Ada sekitar 25 orang. Orang sudah berwudu, termakan babi, batal nggak wudhu ya? Dari 19 orang, batal semua bilang. Giliran saya terakhir, cuman batal nggak wudhunya? Mikir dulu saya. Di kitab yang membatalkan wudhu 4, daging babi itu najis. Orang yang berwudhu terkena najis tidak termasuk membatalkan wudhu. Saya jawab, nggak batal Syekh. Iya, nggak batal katanya. Nah, akhirnya disuruhlah yang 19 orang itu ngaji fikih. Nah, itulah awal-awal muasal saya buka pengajian dulu di Medan. Tahun 2000-an 10 atau 2000 berapa itu. Ya, gara-gara masalah orang berwudhu termakan daging babi, batal nggak wudhu ya? Jawabannya tidak batal. Tapi mulutnya wajib disama lah. Ya, karena najis mukol lato. Nah, itu kesimpulan. Jadi darah itu kan najis. Ya, darah najis. Nah, orang yang sudah berwudhu fungsinya berdarah, wudhunya tidak batal. Hanya saja mulutnya dihukumi mutanajis. Ya, dihukumi bernajis. Dia wajib mensucikannya dengan cara berkumur-kumur. Ya, dengan cara berkumur-kumur. Kalau terjadi di dalam sholat, sholatnya batal atau tidak? Ya, selagi tidak sampai ditelan, itu sholatnya tidak batal. Dihukumi ma'fu. Ya, dihukumi najis yang dimaafkan. Ya, nah, gitu keterangannya. Tunggu satu. Bagaimana wudhunya orang yang telah uzur, yang sholatnya itu hanya dengan isyarat, atau apakah kita tayamumin atau kita wudhu kan? Kalau bisa pakai air, pakai air. Kalau mau, kan tayamum itu kan ada ketentuan-ketentuannya. Apa yang menyebabkan dia nggak bisa tayamum? Kalau kata dokter yang ahli memang nggak bisa kena air, ya udah ditayamum. Kalau masih boleh kena air, kita yang mewudhukannya. Nah, silakan Ustaz yang di belakang. Ustaz, Iya, Ustaz. bagaimana hukumnya orang yang mengambil wudhu merokok, Pak Ustaz? Merokok. Apakah batal atau gimana hukumnya, Pak Ustaz? Membatalkan wudhu 4. Ya, makan, merokok, nyuntil itu nggak termasuk membatalkan wudhu. Yang ditanyakan tentang orang berwudhu merokok gitu ya, batal nggak wudhunya? Wudhunya tidak batal. Permasalahannya hukum rokok itu apa? Ya, saya nih tak merokok supaya dalam menentukan suatu hukum itu objektif, dalam artian pas. Begini, kalau cerita hukum rokok, saya baca satu kitab khusus tentang rokok, Nuzhatul Afham judulnya, karya Syekh Muhammad Dahlan At-Turmusi, adik daripada Syekh Mahfud Turmus. Tentang rokok itu ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan rokok itu hukumnya haram. Ada yang mengatakan rokok itu hukumnya makruh. Bahkan ada yang mengatakan hukum rokok itu mubah, boleh. Ada 3 pendapat. Ini saya jelaskan secara detail. Di dalam madhab kita, madhab Syafi'i, tentang surbit dukhon, mengisap rokok atau tembakau, pendapat yang paling kuat hukumnya makruh. Ya, hukumnya adalah makruh. Pendapat yang mengatakan rokok haram itu justru pendapat yang lemah. Saya tak merokok. Kalau saya merokok, saya katakan makruh, bisa bapak-bapak mengatakan, "Yalah, orang Ustaz merokok." Ngerti maksudnya? Saya tak merokok, tapi yang namanya hukum harus jujur saya sampaikan. Jangan tutup-tutupi. Pendapat paling kuat rokok hukumnya makruh. Ya, pendapat yang mengatakan rokok hukumnya haram itu pendapat yang dhaif. Artinya, silakan dengan prinsip masing-masing. Kalau mau merokok, mau ikut pendapat merokok itu haram, silakan. Mau ikut pendapat rokok itu makruh, silakan. Sampai kiamat gak akan selesai perdebatan itu. Artinya berlapang dada aja. Ya, lebih bagus tak usah merokok, karena saya pun tak merokok. Ya, gitu kira-kira. Nah, jadi sampai dikatakan sampai begini, kadang saya heran. Tembakau itu, rokok itu haram.
Karena rokok itu kencing iblis, kata Nabi. Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin dikatakan bahwa siapa yang mengatakan tembakau itu kencing iblis, dia berdusta atas nama Nabi. Hadis maudhu itu. Sementara Nabi mengatakan dalam satu hadis, siapa menisbahkan suatu perkataan kepadaku sementara aku tidak mengatakannya, maka telah kusediakan tempat untuk orang itu di dalam neraka jahanam. Artinya begini aja simpelnya. Ya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin ikut pendapat itu hukum rokok itu haram, silakan untuk pribadi sendiri. Ya, silakan. Tapi jangan dikatakan bahwasanya tembakau itu kencing iblis adalah hadis Nabi. Gak boleh. Cukup katakan saya ikut pendapat rokok itu haram. Ya, jangan dikatakan ada hadisnya tembakau itu kencing iblis. Nggak ada itu hadisnya. Maudhu, palsu hadisnya. Ya, di dalam kitab Bughya, siapa yang mengatakan tembakau adalah kencing iblis, al-kazab, orang itu adalah seorang pendusta. Bukan di kitab Bughya itu aja, di berbagai macam kitab. Kenapa? Karena ikut sejarah, tembakau di zaman Nabi itu belum ada. Mana pula Nabi cerita tentang tembakau? Kan nipu itu namanya. Ya, nah, jadi cerita dalil subjektif lah kita, adil. Saya kalau gampang ditanya orang, hukum rokok apa Ustaz? Makruh, saya bilang. Ustaz merokok? Enggak, kan bingung dia. Ya. Kalau saya merokok bisa dituduh, iyalah Ustaz milih pendapat rokok makruh karena Ustaz merokok bela diri. Saya tak merokok, tapi namanya hukum harus disampaikan secara jujur dan adil. Bahkan ya, sekelas Asy-Syaikh Abdullah Asy-Syarqawi, penyusun kitab fikih Syarqawi ala Tahrir, dan penyusun kitab tauhid Syarqawi ala Hudhudi. Siapa yang tak kenal kitab itu? Ulama besar di dalam mazhab Syafi'i dari Mesir, yang mana murid beliau ada namanya Imam Al-Isnawi, yaitu terkenal dalam mazhab Syafi'i, Imam Asnawi. Beliau ikut pendapat rokok mubah, tidak pilih pendapat rokok makruh, tidak pilih pendapat rokok haram. Ulama besar itu, ya, menyusun kitab, berbagai macam kitab ada karyanya. Beliau ikut pendapat rokok itu hukumnya mubah. Termasuk Mufti Syafi'iyah di Mekah, As-Sayyid Zaini Dahlan, penyusun kitab Mukhtasar Jiddan dalam bidang nahu. Beliau juga ikut pendapat rokok itu mubah. Artinya masalah ini sampai kiamat tak selesai. Silakan berlapang diri, berlapang dada. Tapi kalau ditanya pendapat kuat yang mana Ustaz? Pendapat yang kuat rokok makruh. Tetap saya katakan, ya. Nah, kalau dia nggak seneng, haram itu Ustaz. Ya terserah. Ya, mau ikut yang bapak, mau ikut yang haram, terserah. Tapi pesan saya jangan sampai untuk menguatkan pendapat kita yang haram itu sampai berdusta atas nama Nabi. Ada itu sampai kayak begitu. Tembakau itu kencing iblis katanya. Mana hadisnya? Untuk itu jangan begitulah. Ya, menyampaikan ilmu itu hati-hati. Ya, saya sarankan walaupun pendapat yang paling kuat rokok makruh, yang merokok berhentilah. Ya, saran saya aja. Saran kan boleh diikuti atau tidak. Ya, jangan gara-gara itu tak mengaji lagi. Saran baik kok, ya kan? Saran baik itu. Ya, ditabung duitnya. Jangan juga dijadikan alasan. Oh, makin kuat lah aku ngerokoknya nih, katanya gitu ya. Makruh aja kok. Makruh ada. Ya sakarepe dewe lah. Yang penting saya sampaikan dah. Nah, itu keterangannya secara detail, bisa Bapak rujuk, Ustadz rujuk ke dalam berbagai kitab yang saya sebutkan tadi. Dan Nuzhatul Afham, dan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Di dalam kitab Asya Al-Bajuri juga ada. Ada yang lain kira-kira? Ya, Ustadz Qori. Ya. Ini kawan kuliah saya nih. Udah wudu kan, tapi kita ragu. Kita kan sering kadang-kadang wudu itu kayak terasa, kadang-kadang itu katanya dalam itu kayak diumbus setan katanya. Kadang-kadang kita perlu apa? Udah dibasuh belum gitu? Bukan gitu. Kadang-kadang kayak terkentut hidup keluar kan. Tapi kayaknya dalam hati kita itu nggak akan bau, nggak terdengar suara gitu. Tapi kita kayak ragu gitu. Saat itu gimana untuk kita? Di dalam kaidah usul ada kaidah berbunyi nahkumu bizawahir. Pertanyaan gini, Ustaz, kita udah wudu, cuma ragu. Ya, ragu itu wudunya batal atau belum? Perasaan kita rasa-rasanya kayak buang angin, kan gitu kan. Tapi nggak ada rasa keluar dan nggak ada bau. Nah, nahkumu bizawahir kaidahnya.
kami menghukumkan sesuatu itu berdasarkan yang dohir-dohir saja, nampak-nampak. Artinya, selagi belum ada suara, belum ada bau, wudhunya tetap dihukumi sah. Tapi begini, dalam kitab Al-Asbah wa Nadhair, ini sering terjadi gini, kita ragu, wudhuku udah batal belum? Wudhuku udah batal belum? Wudhuku udah batal belum? Gitu kan? Itu namanya syak. Jadi dalam fikih itu ada yakin, ada dhon, ada syak, ada waham tingkatannya, 4. Yakin 100%. Dhon itu keyakinan lebih kuat dari keraguan. Yakinnya 80%, 20% ragunya namanya dhon. Kalau 50-50, 50-50 itu namanya syak. Ya, kalau di bawahnya lebih kuat ragu daripada yakinnya, itu namanya waham. Makanya ada kaidah dalam kitab Al-Asbah, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Ya, itu ada kaidah seperti itu bunyinya. Nah, penerapannya begini. Seandainya ada seseorang ragu akan batal tidaknya wudhunya. Wudhuku sudah batal belum? Sudah batal belum? Sudah batal belum? Oh, udahlah, karena ragu dia wudhu lagi. Berarti berapa kali wudhu dia? 2. Wudhu yang pertama ragu apakah sudah batal atau belum. Akhirnya dalam kondisi keraguan itu, dalam kondisi syak, dia wudhu lagi. Setelah dia wudhu kedua, dia sholat. Allahu Akbar. Selesai sholat dia teringat, oh iya, wudhuku udah batal yang pertama tadi. Teringat dia. Lantas dia katakan, syukurlah aku udah wudhu lagi. Itu bukan syukur, tuh malang itu namanya. Ya, kalau orang awam pasti bersyukur enggak tuh? Untunglah aku udah wudhu lagi. Nah, wudhunya yang kedua dan sholatnya yang dia kerjakan itu dihukumi tidak sah. Kenapa? Karena dia berwudhu dalam kondisi syak, dalam kondisi ragu. Nah, jadi kan begitu salam tadi dia ingat, wudhu saya yang pertama udah udah batal wudhuku yang pertama tadi. Wajib dia qadha sholat yang dia kerjakan tadi, karena dia berwudhu dalam kondisi syak. Karena syarat niat itu dalam kitab qawaid fikih itu banyak, di antaranya menghilangkan yang menafikan niat. Ya, menafikan niat itu yaitu tadi keraguan dalam berwudhu, contoh kasusnya. Tapi kalau dia nggak ingat sama sekali, dia udah selesai sholat, coba diingat-ingatnya, wudhu pertama aku udah batal belum ya? Wudhu tadi udah batal, memang nggak ingat, udah aman, sholatnya tetap dihukumi sah. Tapi kalau dia teringat pula, walhasil teringat, oh iya udah buang angin aku tadi, ya udah buang angin katanya, baru teringat, berarti memang batal wudhu pertamaku. Untunglah ada wudhu lagi. Keuntung dia wajib qadha sholat, keuntung. Dihukumi nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena wudhu yang kedua dalam kondisi dia syak atau ragu. Nah, itu penerapan kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Paham ya? Kalau nggak ingat sama sekali nggak ada masalah. Ya, coba-coba diingatnya, batal nggak ya? Batal nggak tadi ya? Nggak dapat juga, udah sah wudhunya. Nah, jadi tentang masalah yang ditanyakan Ustaz Qori Azhari, ya, tentang masalah syak keraguan seperti itu, selagi tidak ditemukan suara dan bau, wudhunya tetap sah. Atau tanya tambah gini, ragu, dia udah ngusap kepala, dia udah basuh kaki bahkan baru sampai kanan nih, kan satu lagi belum. Tadi karena kan udah mandi dia nih, mandi baru wudhu, ragu lah nih, wajahku udah kubasuh belum tadi? Mau tuh kayak gitu kan? Wudhuku sudah dibasuh belum tadi wajahku nih? Karena dia posisi mandi kan basah semua, jadi korinahnya itu nggak ada. Kalau dia lagi nggak posisi mandi, ada korinahnya, wajah basah, dipegangnya, lihat di kaca, oh basah kok, berarti udah dibasuh kan gitu, ada korinahnya. Nah, ini selesai mandi dia wudhu, selesai sampai basuhan kaki kanan, satu lagi kaki kiri selesai, baru sampai kanan, muncul syaknya. Agaknya nih, wajah saya jadi basuh belum dia? Ya, lihat berkaca ya basah karena dia baru siap mandi. Kan nggak ada korinahnya jadi di situ. Nah, kalau keraguan itu muncul sebelum wudhu itu selesai, wajib dia ulangi wudhunya dari basuhan tempat dia ragu. Ragunya di mana? Membasuh wajah, dari basuhan wajah lagi. Paham ya? Kalau wudhunya belum selesai. Tapi kalau keraguan itu muncul ketika wudhu sudah selesai, dah nggak usah dihiraukan keraguan yang seperti itu. Ya, nah, ini dalam bahasan qawaid fikih kitab Al-Asbah wa Nadhair karya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti Asy-Syafi'i rahimahullah. Ibu-ibu ada yang mau ditanya kira-kira?
Gini Pak Ustadz, gini kan sholat isya katanya di awal waktu. Jadi kan saya sholat saya tidur jam 10-11 kan bangun. Jadi aduh, aku udah sholat belum ya? Jadi aku sholat tapi 2 rakaat sholat isya. Terus aku gini, aku mau sholat terus nggak jadi sholat, nggak apa-apa kan? Oh, aku udah sholat gitu ya? Nggak apa-apa, malah dapat pahala sunnah itu. Tapi nggak jadi. Ya lanjutkan 4 rakaat pun nggak apa-apa. Loh, Jadinya nanti sunnah mutlak, sah, sholatnya sah. Kalau diberhentikan 2 rakaat pun juga sah, jatuh sunnah mutlak. Ya. nanti saya sholat kan suruh di awal waktu. Ya. Dan bisa waktu sholat. Terbangun, sholat lagi, perasaannya belum sholat, ya kan? Ingat. Udah 2 rakaat, wis sholat aku tadi di masjid gitu. Ya udah, 2 rakaat itu aja salam, ya tayatul akhir, tasyahud akhir. Ya, wes buka terus orang sholat. Oh, ini kan salah terus nggak salah. Nggih. Nah, gini, Ini Dora. apa? Di dalam kitab Tufatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj karya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i rahimahullah, membatalkan sholat tanpa udzur itu termasuk dosa, ya. Tersebut juga di dalam kitab Sulamut Taufik karya daripada As-Sayyid Thahir Ba'lawi dan Mirqatus Su'ud At-Tasdiq karya Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Bantani Al-Jawi. Membatalkan sholat tanpa ada udzur syar'i, ya, itu termasuk daripada dosa besar. Ya, kalau nggak tahu tidak ada hukum, ya. Mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang yang tahu berdosa besar, misalnya di pertengahan sholat, ya, tiba-tiba nggak ada apa-apa, dibatalkannya begitu. Nah, berarti kan membatalkan sholat tanpa udzur. Kalau dia tahu tentang hukumnya, ya aliman, artinya dia tahu tentang masalah itu, dilakukan juga dosa besar jatuhnya. Berbeda dengan orang yang jahilan, orang yang belum mengerti hukumnya, ya, seperti misalnya orang yang baru masuk Islam, kan gitu kan. Nah itu dimaafkan insya Allah. Nah kalau ada uzur, semisal kita di sholat di ladang misalnya, nandur opo padi, masuk waktu zuhur sholat di ladang, lagi asik sholat ular kobra datang, gitu. Ya, kira-kira kita batalkan sholat kita atau enggak? Batalkan, karena ada hadis la dorora wala diroro. Jangan kau buat celaka dirimu, jangan buat celaka orang lain. Kemudian ada kaidah ad-daruratu tubihul ma'zurat. Dalam keadaan darurat boleh melakukan perkara yang dilarang. Kan membatalkan sholat dilarang tidak tadi? Dilarang. Tapi karena ada keadaan darurat, ada ular kobra, boleh melakukan perkara dilarang. Nah, secara ilmu fikihnya, di pertengahan sholat kalau terjadi sesuatu yang membahayakan jiwa, berarti udah taraf darurat. Jadi dalam fikih itu ada taraf uzur, ada taraf hajat, ada taraf darurat. Kalau sampai mengancam jiwa namanya taraf darurat. Kalau kebutuhan itu tidak sampai mengancam jiwa berarti kadarnya hajat. Ya kalau seperti orang sakit tadi namanya uzur. Ya, dispensasi yang dawamul hadas tadi itu namanya uzur. Jadi penetapannya itu ada masing-masing. Kalau berdasarkan standarnya ilmu fikih, di pertengahan sholat kalau datang sesuatu yang membahayakan nyawa berarti taraf darurat. Berdasarkan kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat, dia boleh membatalkan sholatnya. Bahkan kalau mengancam jiwa bisa jadi wajib. Ya, kalau saya itu ambil sajadah saya kabur cari tempat yang aman. Tapi kalau orang yang nggak paham, wah, alhamdulillah, inilah tiba masanya aku mati dalam keadaan sholat. Iya kan, karena dia nggak ngerti hukum. Dianggapnya sesuatu yang mencelakakan itu baik. Wah, ini mungkin hadiah dari Allah, aku mau dijadikan mati dalam keadaan sholat. Ya, tetap aja dia sholat. Begitu nunduk dipatok, matinya di rumah sakitnya, enggak di situ. Ya, berdosa, konyol. Makanya gini, ya ini kita buka-bukaan nih. Kalau seandainya bapak-bapak sholat di pertengahan sholat gempa bumi, ngelanjutkan sholat atau batalkan sholat? Iya bu, lanjut.
Iya. Begini, ya, kalau membahayakan nyawa, Bu, itu kan membahayakan nyawa, takut gedung runtuh mati, maka wajib menyelamatkan diri. Jadi berdasarkan ilmu fikihnya Sholat tadi harus lari, Bu. sholatnya enggak dulu, enggak biar kena. Tidak apa, nanti aja kalau udah selesai gempanya sholat lagi. Kalau selamat, Bu. Ya, kalau selamat. Karena hidup mati tangan Allah. Iya, memang hidup mati di tangan Allah, cuma jangan cari mati juga, ya. Jadi, Jadi ada gempa kita nah gitu. oke. Lari, ya. Jadi, kalau di pandangan orang awam itu tadi, oh bagus sekali imam ini ya, kuat kali imamnya, apa imannya, sekali di pertengahan gempa yang kuat, kan ada videonya tuh, dia tetap melanjutkan sholatnya. Kalau ikut hukum fikih harus lari. Ya, ad-daruratu tubihul mahdurat qaidahnya. Hadisnya la darara wala dirara. Bahkan kalau memang kemungkinan kuat mengancam jiwa, wajib dia menyelamatkan nyawanya. Wajib. Ya, kalau saya, maaf kata pun begini, menutup aurat kan wajib. Ya, ini lagi mandi pagi. Kebetulan tak ada selai baju sedikit pun. Begitu mandi, habis gempa dia mandi. Orang belum siap nih Bu ceritanya. Dah. Runggak. Dengerin dulu ceritanya. Jadi habis gempa bumi dia mandi, ya, nggak berbaju. Kemudian orang teriak-teriak, air naik, katanya. Tsunami. Diintipnya lah dari apa namanya nih? Ventilasi kamar mandi. Nampak betul memang air itu naik. Udah setinggi pohon kelapa. Lupa dia naruh baju di mana. Iya kan? Kalau berdasarkan kaidah fikih, tak usah mikir cari baju lagi, lari aja walaupun tak berbaju. Kenapa? Menyelamatkan nyawa lebih penting daripada menutup aurat. Dibayangin, Bu. Orang apa, Pak? Ya. Melayu udo-udo apa-apa. Sing penting nyawane selamat. Ya. Aja dibayangin, Bu. Allah. Jadi Ustaz, kalau misalnya Ustaz lagi di masjid, ya kan Ustaz, berjamaah, ada orang mau ngambil kereta, nampak kita Ustaz. Nah, Ada orang mau cuman Ustaz. di dalam kita Gawat gitu. di dalam kitab Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Asy-Syafi'i rahimahullah. Boleh kita membatalkan sholat kalau memang kita yakin ya tentang hal itu, boleh. Karena hifzul mal, menjaga harta. Bahkan kalau kita dibegal di jalan, dubel nih, kita bunuh, kita nggak kena dosa. Kita mau dirampok orang, kita bunuh dia balik, kita nggak kena dosa secara hukum fikihnya. Tapi kalau hukum Indonesianya awet ditangkap polisi, aneh kadang, ya. Nah, jadi kalau seandainya punya kemampuan bela diri, dibegal, lawan aja, ya. Seandainya mati maling dan perampok itu tadi, membegal tadi, kita nggak berdosa. Kenapa? Karena hifzul mal, menjaga harta. Apalagi kalau nyawa kita terancam, hifzun nafs, yang menjaga jiwa. Nah, itu tidak jadi masalah. Udah, barangkali itu aja dulu, udah habis suara saya. Minggu depan datang lagi Bu ya. Nanti ngantuk ngajinya kalau nggak ada Ibu. Betul ini, serius ya, datang. Pak, nanya lagi. Oh, Hati juga ya, Pak? Allahu Akbar ini, jadi Pak, ngisi polybag. Allah, delok dompete, ngono hati lah di Pak. Jadi kalau itu mesti ambil duduk. Gimana Ustaz?
Emang nggak ada di satu lagi Pak ngisi. Nggak enak Ruk. Jadi ini mau kena aku buka Pak, aku buka. Nyari Pak, alhamdulillah jumpa. Emang Pak kan Pas lagi sholat, Tunggu, belum. pas lagi sholat, kan? Lagi sholat, teringat dompetku di mana gitu. Delok dompetnya kata hati. Batinnya gitu kan, tengok dompetnya. Jadi, satu lebih nggak enak lebih. Satu lagi lah Pak jatah. Dompetku sih, tengok lagi, nggak ada. Cari lah Pak, banyak yang kerja. Alhamdulillah jumpa di dalam Pak. Sholatnya belum? Enggak, ya aku salat benar. Oh, Pertanyaannya, Darurat. membatalkan sholat itu tadi apakah berdosa atau tidak? Kemudian, karena kalau memang jelas kayak yang Ustaz kasus pertanyaan Hibjul Mal tadi sama, nggak berdosa dalam kondisi seperti itu. Nah, tapi sholat juga lagi kalau ketemu ya. Ojo tadi. Enggak. Hati juga ya Pak. Apalagi tadi kan kata orang, oh berarti Allah masih sayang sama ibu. Lah aku nggak udah 200 ribu R. Gitu ceritanya. Nggak apa-apa. Ya aku nangis lah Pak. Kalau orang ketemu minta sama Ustaz Peri nanti. Minta ganti dengan Ustaz Peri ya. Itu hati juga ya Pak. Hati Iya. kita juga. Nah, kalau kayak gitu kayak pertanyaan Ustaz Peri tadi boleh membatalkan itu tadi. Kalau udah ketemu tapi tetap sholat tadi kan. Sholatnya iya, Nah, ya Pak. wes ora boten nopo-nopo. Kalau nggak ketemu. Ya wes, kita tutup majelis kita. Insya Allah kita ketemu lagi malam Kamis yang akan datang. Masih lanjutan rukun wudhu. Ya baru berapa kita bahas tadi? Satu ya, rukun wudhu pertama baru ya. Rukun wudhu kedua belum. Insya Allah pelan-pelan aja kita mengaji nih. Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li ulama'ina wa li ustajina wa li asatijatina wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbalan karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.